Kita mulai dengan tabel 1, ya, perdarahan hamil muda ataupun perdarahan pada kehamilan trimester 1. Jadi untuk memudahkan kita dalam menganalisis soal, yang pertama harus kita lihat kata kuncinya adalah waktu ataupun kapan terjadinya perdarahan. Jadi ini perdarahan hamil muda ini diingat ini terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Di sini kita bagi menjadi beberapa diagnosis. Yang pertama adalah abortus imminens, ya, atau abortus mengancam. Ini gejala yang harus diingat yaitu adalah kram perut pada bagian bawah, ya, dan uterusnya itu sesuai dengan usia kehamilan dan keadaan serviks masih tertutup. Ya, kemudian sama, ya, keadaan serviks masih tertutup pada kehamilan ektopik. Hanya saja yang membedakan pada kehamilan ektopik terganggu itu adalah ada nyeri dan nyeri goyang porsio dan sama-sama mengeluarkan perdarahan. Tetapi pada kehamilan ektopik terganggu terdapat nyeri goyang porsio dan ada masa adnexa. Biasanya ini uterus juga teraba keras memapan, ya. Kemudian abortus komplit, ya, abortus komplit ini juga perdarahannya bercak hingga sedang, artinya perdarahannya sedikit dan keadaan serviksnya itu ini bisa tertutup tapi bisa juga terbuka. Nah, kemudian gejalanya pada abortus komplit ini sedikit nyeri atau terkadang tanpa nyeri, dan kemudian ada riwayat pengeluaran hasil konsepsi di mana seluruh hasil konsepsi itu sudah keluar, dan bila diraba uterus atau dipalpasi itu lebih kecil dari usia gestasi karena seluruh hasil konsepsi sudah keluar. Perdarahan dengan banyaknya perdarahan sedang hingga banyak itu ada 3 diagnosis, ya, dan di sini kita lihat kalau di VT pembukaan serviksnya itu dalam keadaan terbuka, ya. Kalau tadi yang perdarahannya bercak atau sedikit, ya, itu serviksnya tertutup, sedangkan kalau perdarahannya sedang hingga banyak kondisi serviks terbuka dan uterusnya itu sesuai dengan usia kehamilan. Itu ada 2 jenis abortus. Yang pertama adalah abortus incipiens dan abortus incomplete. Yang membedakannya kita lihat di sini, abortus incipiens itu adalah belum ada pengeluaran hasil konsepsi, ya, tetapi perdarahan sedang berlangsung. Diingat, ya, incipiens itu perdarahan sedang berlangsung dan belum ada pengeluaran hasil konsepsi. Sementara abortus incomplete itu adalah sudah ada pengeluaran hasil konsepsi tetapi belum semua keluar. Nah, kemudian satu diagnosis terakhir pada perdarahan hamil muda ini adalah abortus dengan mola hidatidosa, di mana di sini yang perlu diingat adalah mola ini gejalanya yang pertama mual muntahnya berlebihan, ya, mual muntah atau hiperimesis, kemudian kram perut dan keluar jaringan seperti anggur. Dan diingat satu lagi kata kunci mola itu adalah biasanya usia kehamilan tidak sesuai dengan besarnya uterus, di mana pada mola ini besar uterus ini lebih besar daripada usia kehamilan yang sebenarnya. Kita mulai soal 1, ya. Kita baca kasusnya. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM dengan keluhan amenorrhea 3 bulan. 3 bulan berarti usia kehamilannya ini sudah 12 minggu. Hasil anamnesis sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, pernapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali, TFU 1 jari di bawah pusat. Sebenarnya di sini kalau kita sudah menghafal normal TFU ini udah langsung ada kejanggalan, ya. Usia kehamilan 12 minggu sementara TFU 1 jari di bawah pusat. 12 minggu harusnya TFU itu masih 2 jari di atas simpisis. Ini 1 jari di bawah pusat udah seperti usia kehamilan 20 minggu. Artinya usia kehamilan tidak sesuai dengan perbesaran TFU. Kemudian tidak teraba balotemen yang menguatkan diagnosa kita. Terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Jadi dari kasus ini sudah bisa kita langsung tebak bahwa usia kehamilannya tidak sesuai dengan TFU dan teraba jaringan seperti gelembung. Jadi pilihan jawabannya diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens, tidak, ya. B. Kehamilan ektopik, tidak ada nyeri. C. Missed abortion, tidak. D. Mola hidatidosa. E. Abortus incipiens. Jawabannya adalah D. Mola hidatidosa.
Sekarang saya akan menjelaskan tentang perdarahan pada hamil lanjut ataupun perdarahan antepartum. Ingat kata kuncinya tadi, perdarahan pada hamil muda itu biasanya terjadi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu, sedangkan perdarahan hamil lanjut itu adalah perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan di atas 22 minggu. Di sini ada dua diagnosis ya yang sering yang akan kita bahas. Yang pertama adalah placenta previa dan solusio placenta. Placenta previa itu adalah plasenta yang letaknya tidak normal menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir, sedangkan solusio placenta adalah lepasnya plasenta sebelum bayi lahir dari tempat implantasinya yang normal. Letaknya normal tapi dia lepas sebelum waktunya. Nah, perbedaan gejala perdarahannya mari kita lihat. Kalau placenta previa itu perdarahannya tanpa nyeri, ya, perdarahan tanpa nyeri, dan darahnya itu segar, ya, bersifat segar, dan biasanya itu perdarahannya berulang dan bisa terjadi setelah buang air kecil, setelah miksi, dan bisa juga terjadi setelah koitus ataupun setelah berhubungan. Nah, sedangkan solusio placenta itu sifat darahnya itu biasanya kehitaman dan disertai dengan nyeri. Jadi jika terjadi perdarahan di atas 22 minggu, yang paling mudah untuk membedakan solusio dengan placenta previa ini kita lihat dari sifat darah. Kalau previa segar, kalau solusio itu kehitaman, dan kalau placenta previa tanpa nyeri, sedangkan solusio placenta disertai dengan nyeri. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 35 tahun, grapida 4, partus 3, abortus 0, hamil 24 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Ya, usia kehamilan 24 minggu, jenis darahnya merah dan segar. Kemudian hasil anamnesis hasil pemeriksaan ditemukan tekanan darah 140/100, pernapasan 20, nadi 84, tidak ada kontraksi, tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah, TFU setinggi pusat, DJJ 156 kali per menit. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Langsung saja ya, seperti sudah dijelaskan tadi, tanpa nyeri, darah segar, berarti usia kehamilan 24 minggu. Jawabannya adalah A, placenta previa. Selanjutnya, seorang perempuan grapida 3, partus 2, abortus 0, hamil 34 minggu datang ke rumah sakit mengeluarkan darah kehitaman dan nyeri perut menetap. Keadaan umum lemah, hasil pemeriksaan TTP tekanan darah 90/60, temperatur 36, nadi 110, pernapasan 20 kali per menit. Uterus teraba tegang, DJJ negatif, dan diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus di atas? Ya, kita ingat kasusnya tadi ya, di mana jenis darah kehitaman, ada nyeri perut, kemudian juga uterusnya teraba tegang. Jadi pilihan jawabannya A, placenta previa, B, ruptur uteri, C, solusio placenta, D, metritis, D, amnionitis. Jawabannya adalah solusio placenta. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tabel 3, tabel tentang perdarahan postpartum, di mana perdarahan postpartum itu sendiri adalah perdarahan yang terjadi setelah bayi lahir, yaitu perdarahan lebih dari 500 cc pada persalinan spontan dan perdarahan lebih dari 1000 cc pada persalinan SC. Ada 4 diagnosis yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah atonia uteri, di mana atonia uteri ini yang memudahkan kita untuk mengingat atonia uteri ini adalah uterus tidak berkontraksi, dan ini ditandai dengan uterusnya lembek. Kemudian robekan jalan lahir, ini adalah terjadi laserasi, biasanya disebabkan oleh bayi yang besar ya. Dan yang ketiga adalah retensio placenta, artinya placenta tidak lahir 30 menit setelah bayi lahir. Nah, biasanya 15 menit pertama placenta tidak lahir sudah diberikan oksitosin dosis kedua, kemudian ditunggu 15 menit lagi tidak lahir juga, artinya 30 menit setelah bayi lahir placenta tidak lahir, itu disebut dengan retensio placenta. Dan yang keempat adalah ruptur uteri, di mana terjadi ruptur pada uteri ya. Gejalanya mungkin ini sama-sama mengalami nyeri yang hebat ya, ruptur uteri ini, tetapi ada ciri khasnya pada ruptur uteri ini, ada istilah band ring ya, ada lingkaran retraksi patologis yang terjadi pada tampak pada uterus. Ini adalah gambar band ring ya pada kasus ruptur uteri. Soal selanjutnya, seorang perempuan grapida 4, abortus 1, partus 2, hamil 34 minggu datang ke PBM dengan keluhan nyeri perut yang menetap. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 90/60,
temperatur 35,5, nadi 100 kali per menit, lemah, kemudian perdarahan per pagi 6, uterus teraba tegang, gerakan janin negatif, dan terdapat tanda Band-Ring. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ingat tadi kata kuncinya, kalau sudah terdapat Band-Ring ya, itu adalah diagnosisnya ruptur uteri. Jadi pilihan jawabannya adalah B, ruptur uteri. Soal selanjutnya, seorang perempuan partus 2 abortus 0 melahirkan anaknya 30 menit yang lalu di Polindes, namun plasenta belum lahir dan tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Artinya 30 menit yang lalu tidak lahir plasenta, bayinya sudah lahir berarti adalah retensio plasenta. Namun tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Tindakan apakah yang harus dilakukan bidan pada kasus tersebut? Nah, di sini untuk kasus retensio plasenta harus diingat jika tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta, maka kita sebagai bidan tidak boleh melakukan tindakan manual plasenta. Kenapa? Karena artinya plasentanya menempel terlalu dalam. Jadi manual plasenta tidak akan berhasil. Jadi tindakan yang paling tepat di sini adalah merujuk. Kita lihat pilihan opsinya. A, memberikan oksitosin dosis 10 unit. Tidak, karena ini sudah kita berikan 15 menit pertama. Kemudian B, melakukan manual plasenta. Tidak ya, karena tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Kemudian C, melakukan rujukan. D, merangsang kontraksi pundus. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah C, melakukan rujukan. Selanjutnya, seorang perempuan usia 20 tahun, partus 1 abortus 0, melahirkan di BPM 1 jam yang lalu. Ibu terlihat pucat dan lemas, hasil pemeriksaan kontraksi lembek. Nah, udah langsung nampak di sini jawabannya ya. Kontraksi lembek, kemudian tinggi fundus uteri setinggi pusat, perdarahan 500 cc. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A, inversio uteri, B, atonia uteri, C, laserasi jalan lahir, D, ruptur uteri, E, solusio plasenta. Jawabannya adalah B, atonia uteri.